Assalamualaikum Bu Ika, apa kabar Bu Ika? Waalaikumsalam, Bu Os. Alhamdulillah, Bu. Saya hari ini lumayan sehat. Walaupun ada sedikit pilek, Bu. Hanya saja saya memiliki sedikit problem hari ini, Bu. Oh, ada yang bisa saya bantu Bu Ika? Kalau Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu. Oh, tentu saja boleh Bu Ika. Kebetulan sekarang saya lagi kosong. Ngomong-ngomong, apa yang bisa Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ya? Ya, Bu. Hari ini tujuan saya berbicara dengan Ibu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin nanti setelah saya berbagi atau bercerita kepada Bu Os, saya bisa dapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Iya boleh. Memangnya ada masalah apa Bu Ika? Jadi begini, Bu. Ada salah satu siswa di sekolah saya yang apabila masuk di pelajaran saya, di jam pembelajaran saya, dia tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan membuat tugas pun tidak mau, Bu, tidak mau mengerjakannya. Nah, itulah yang membuat saya merasa sedikit pusing akhir-akhir ini untuk menghadapi anak yang satu ini, Bu. Oh, baiklah Bu Ika. Tadi Bu Ika bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Ibu sudah telusuri penyebab dari masalah ini sebelumnya? Oh ya Bu, beberapa kali saya sudah mengamati siswa ini dan saya juga sudah memanggil anak itu sendiri dan juga menanyakan penyebab mengapa dia tidak suka dengan pelajaran saya, Bu. Oh, berarti Bu Ika sudah memanggil. Lalu dari pengamatan Bu Ika, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran Bu Ika? Setelah saya tanyakan dan saya amati langsung ya Bu, kemudian saya panggil, saya berbicara dengan anak ini, saya tanyakan langsung, ternyata dia tidak suka dengan pelajaran saya Bu, pelajaran bahasa Indonesia karena menurutnya teksnya itu panjang-panjang, jadi membuat dia malas membaca, sehingga dia tidak suka mengikuti pelajaran saya Bu. Nah, itu berdasarkan hasil pembicaraan saya dengan anak ini. Oh, nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada anak tersebut? Eh, Tentu saja ya Bu, sebagai seorang guru, saya mengharapkan agar murid saya ini mengikuti pelajaran saya dengan baik, sama seperti teman-temannya yang lain, Bu. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut? Motivasi untuk anak tersebut. Iya, Bu. Iya, Bu. Berdasarkan pengamatan saya, ternyata selama ini saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga mungkin anak tidak menjadi bersemangat untuk belajar dengan saya. Jadi, Bu, yang akan saya lakukan untuk ke depannya, saya akan berusaha untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian juga memperbanyak ice breaking, dan memilih metode pembelajaran yang menarik agar siswa saya ini betah dan bersemangat untuk belajar bersama saya, Bu. Iya, bagus sekali Bu Ika. Baiklah, apakah ada kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Pernah ada, Bu. Jadi metode yang saya lakukan yaitu saya membuat ice breaking dengan model pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, menyampaikan pesan yang dibaca itu secara berantai. Nah, secara otomatis, Bu, mereka tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik bermain game sesuai dengan pelajaran. Hasilnya seluruh siswa tetap terlibat dalam pembelajaran dan pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, Bu. Ya, luar biasa. Berarti ada metode yang pernah berhasil Bu Ika ya dengan melakukan ice breaking dan melakukan pesan berantai. Nah, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Ika berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar siswa tersebut, murid tersebut?
Kalau bisa diberikan peringkat, Bu, mungkin itu sudah bisa mencapai angka 8 sampai 9, Bu. Oh, ya 8 angka 9 Bu Ika ya kalau bisa ya. Ya, kita usahakan. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang Ibu Ika lakukan dan bagaimana langkah-langkah ke depannya? Rencananya saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik, seperti pesan berantai tadi. Dan juga, Bu, saya akan mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak kepada murid agar nantinya tujuan pembelajaran saya bisa tercapai baik dari keberhasilan murid maupun dari keberhasilan saya sendiri, Bu, sebagai seorang pendidik. Ya, baiklah. Oh, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ika dalam menyusun maupun dalam melaksanakan rencana tersebut nantinya? Eh, Menurut saya yang bisa membantu saya yaitunya kepala sekolah, Bu, rekan sejawat, dan juga nanti saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada wali murid, Bu. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Ika butuhkan untuk melakukan kolaborasi tersebut dengan rekan sejawat dan wali murid tersebut? Secepatnya ya, Bu, kalau bisa dalam 2 atau 3 hari ini itu sudah terlaksana. Hanya saja mungkin, Bu, pencapaiannya yang agak lama karena tidak ada yang instan ya, Bu. Iya, Semuanya perlu jadi proses. Walaupun kita sudah melakukan dengan baik, tapi prosesnya akan lama, Bu. iya, jadi tidak ada yang instan Wika ya. Jadi butuh proses, tapi kita akan selalu berusaha untuk melakukannya. Nah, kapan Ibu Ika bisa memulai Ya, Bu. rencana tersebut? Secepatnya ya, Bu, seperti yang sudah saya katakan tadi, dalam 2 hari atau 3 hari ke depan, saya akan terapkan agar siswa saya ini mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid. Eh, dan juga nanti saya harapkan berhasil, Bu. Iya, baiklah Bu Ika. Kemudian Bu Ika, komitmen seperti apa yang akan Bu Ika lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya berjanji, Bu, kepada diri saya sendiri dan saya akan konsisten secara terus-menerus untuk belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat juga, dan juga berbagi praktek baik dengan rekan-rekan guru hebat yang lainnya, baik dari dalam sekolah saya maupun dari luar, untuk meningkatkan kemampuan diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi nanti saya bisa menerapkannya di kelas saya dan juga saya bisa memakai berbagai metode dan gaya belajar yang menarik di dalam kelas sehingga nanti kehadiran saya itu, Bu, akan dirindukan oleh siswa saya. Iya, kalau bisa kehadiran kita di kelas selalu dirindukan Bu Ika ya. Jadi apapun akan kita lakukan. Baiklah Bu Ika, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana ini? Eh, Kebetulan, Bu, kalau di sekolah saya dukungan penuh baik itu sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan dari kepala sekolah saya maupun dari rekan sejawat saya. Mungkin, Bu, dari dalam diri saya lagi dari motivasi internal pribadi saya mungkin kadang-kadang yang masih kurang konsisten untuk melaksanakannya, Bu. Ya, jadi semuanya tergantung kita lagi Bu Ika ya dalam menjalaninya mau seperti apa. Nah, baiklah Bu Ika, semoga rencana Bu Ika berjalan dengan lancar ya Bu Ika ya, sesuai dengan yang diharapkan. Iya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Ika Iya. setelah kita berbincang pada hari ini? Ya, luar biasa sekali ya, Bu. Masya Allah, perbincangan kita hari ini membuat saya sangat lega dan senang sekali karena secara tidak sadar saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang membuat saya pusing beberapa hari terakhir ini, Bu. Iya, iya, iya. Ya, saya paham itu BK. Syukurlah kalau begitu BK. BK merasa senang, merasa lega. Apakah ada hal lain yang ingin BK sampaikan lagi? Untuk hari ini saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu karena sudah bersedia
meluangkan waktu dan juga mendengarkan keluh kesah terkait dengan permasalahan saya, Bu. Iya, sama-sama Bu Ika. Saya sangat senang sekali mendengar cerita Bu Ika pada hari ini. Semoga kita bisa uh, berpat, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan dapat mendengarkan cerita Bu Ika selanjutnya. Saya tunggu kedatangan Bu Ika lagi. Saya ucapkan sampai jumpa lagi Bu Ika. Assalamualaikum Bu Ika. Sampai jumpa kembali, Bu Os. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.